Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini, ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah kiranya di tahun baru ini kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saat ini kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang kita alami sampai saat ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah kiranya di tahun yang baru ini Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami boleh terus sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat setiap penyembahan kami, lewat setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap ujian kami. Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati kemurahan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi dalam setiap hidup kami. Oh, aku percaya, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Haleluya, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku puji. Oh, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara yang di rumah katakan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Oh, kebajikan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, sembah. Haleluya. Oh, Yesus, katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, oh, selalu mengikutiku. Ku puji, ku puji, ku sembah. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, haleluya Yesus, sembah Dia mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi saudara ini rumah-rumah katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Oh, berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya Yesus. Oh, kemurahan, terima kasih Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau. Oh, ku puji, ku sembah. Puji, amin. Ku sembah Kau Yesus, sembah Dia. Haleluya. Mari Engkau berjalan beserta kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami di tahun yang baru ini Tuhan. Sepanjang tahun ini biarlah berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Mari saudara sama-sama kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setia
muliakan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh katakan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Ya, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Engkau setiap waktu, amin, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan, amin, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, kami percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jinawa Tuhan, kita percaya bahwa setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh anugerah-Nya. Oh haleluya, terima kasih. Kasih Yesus bagiku. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Katakan, setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat yang melimpah sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, haleluya, ku puji namanya. Oh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh
Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon Roh Kudus bawa kami lebih jauh lagi Tuhan dalam hadirat. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami terus-menerus dibaharui Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan, membukakan setiap kami Tuhan rahasia firman-Mu. Biarlah kami boleh dibawa kepada jalan yang benar Tuhan, sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Mari Engkau berkati kami Tuhan, suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat bertemu di dalam ibadah tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bersama dengan istri saya sampaikan Shalom, selamat memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru, semangat baru, dan tetap maju tidak mundur. Tuhan Yesus memberkati kita di tahun yang baru ini. Tahun baru ini adalah tahun
di mana kita belum tahu apa yang akan terjadi, tahun di mana masih teka-teki. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah menyertai kita dengan kemurahannya, anugerahnya, sehingga tahun 2021 yang penuh dengan tantangan, penuh kesulitan, kita sudah lalui bersama dengan lindungan Tuhan. Kita berada di tahun yang baru ini dengan semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan di tahun 2022 ini, terutama di awal-awal tahun baru, berita tahun baru, tahun 2022 kiranya menjadi tahun di mana kita semua mengalami pembaharuan. Jadi bukan hanya tahunnya yang baru, hari yang baru, tapi hidup kita juga harus mengalami pembaharuan, dibaharui. Tidak satu kali saja, tapi selama tahun-tahun ini yang berjalan kita harus dibaharui dari hari ke hari sampai puncaknya. Tuhan berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Tidak ada yang lama. Yang lama sudah lalu, dan itu dimulai dari ketika kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru yang terus dibaharui. Tidak satu kali jadi ciptaan baru, tapi kita harus terus menerus dibaharui sampai kebaharuan yang asli di bumi dan langit yang baru, Yerusalem yang baru, di mana tidak ada lagi ratap tangis. Puji Tuhan. Saya percaya tahun 2021 telah kita lalui bersama karena Allah beserta kita. Dan juga tahun 2022 ini kita akan bersama dengan Tuhan menjalaninya, dan pasti akan jadi baik ketika Allah beserta dengan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik. Engkau baik Tuhan. Tadi pagi saya bangun, saya katakan, Tuhan Engkau baik. Baik Tuhan. Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Immanuel, banyak kali kita dengar pada ibadah-ibadah Natal yang baru lalu kita lalui ini, Immanuel, Allah beserta kita. Kita senang kalau bilang Allah beserta kita. Ya, kita juga akan senang kalau kita berkata Allah beserta kita juga di tahun yang baru ini. Tetapi Alkitab berkata, khususnya dalam 2 Tawarik 15. Di situ ada satu peringatan bagi seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja dari Yehuda yang waktu itu dikisahkan dia mengadakan satu pembaharuan dalam hidupnya pribadi, dalam pemerintahannya, dalam ibadahnya. Tetapi sayangnya Raja Asa ini tidak terus di dalam pembaharuan. Akhirnya dia berhenti dibaharui dan dia kembali lebih tidak benar dari semula. Kiranya kisah Raja Asa ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Gampang untuk disebutkan Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi di dalam 2 Tawarik 15 dikatakan Allah beserta kita kalau kita beserta Dia. Di pihak Allah menyertai kita, tapi kalau kita tidak beserta dengan Dia, Allah tidak menyertai. Kita harus setia, kita harus taat, kita terus harus hidup dalam pembaharuan. Jangan seperti Raja Asa. Ya, kita baca
2 Tawarik 15 ayat 1 mulai. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ya, Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, ya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. ya. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Tuhan beserta kamu bila mana kamu beserta dia. Jadi kalau kita tidak bersama Tuhan, ya Allah tidak bersama kita. Tapi Allah bersama kita ketika kita bersama-sama dengan Allah. Kata Nabi yang diutus oleh Tuhan. Lanjut. Bila mana kamu mencarinya, Ya. ia berkenan ditemui olehmu. Kalau kamu mencari Tuhan di dalam tahun yang baru ini, Allah itu membuka dirinya. Dia berkenan untuk ditemui. Jadi tahun 2022 adalah tahun di mana kita mengalami pembaruan, kita mencari Tuhan. Rajin mencari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Kata kitab Mazmur. Terus, Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, ya, kamu akan ditinggalkannya. nah, kalau kamu berlaku tidak setia, kamu meninggalkan Tuhan. Tuhan meninggalkan. Jadi tahun 2022 mari kita punya sikap hati berketetapan tidak meninggalkan Tuhan, melainkan mencari Tuhan. Lanjut dibaca. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, Ya, tanpa ajaran daripada imam dan Ya. tanpa hukum. itu bangsa Israel lama sekali, sangat lama. Tidak ada ajaran yang benar tanpa hukum. Tidak ada hukum tanpa ajaran yang benar. Ya, tetapi mereka mau kembali dalam kesesakan ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Iya, Allah orang Israel. iya. Terus Mereka mencarinya ya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. inilah luar biasanya Tuhan kita. Engkau baik Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan itu baik. Engkau baik Tuhan. Lama tidak ada Allah. Israel lama tidak ada imam yang mengajar. Tidak ada ajaran yang benar. Tapi ketika mereka kembali, Allah berkenan ditemui. Kalau ada saudara selama 2021 meninggalkan Tuhan, inilah waktu kembali kepada Tuhan. Kembalilah. Allah mengenal hidupmu. Allah mengetahui dengan benar keadaan manusia kita ini. Dia ingin kita kembali kepada Allah, kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada apa yang sudah kita lakukan puluhan tahun mungkin yang lalu. Ketika kita pertama kali bertobat, ketika kita pertama kali bertemu Tuhan, ketika itu kita penuh dengan cinta mula-mula. Kalau ada yang sudah lama sekali meninggalkan Tuhan, lama sekali sudah tidak mau mendengarkan pengajaran firman Allah, inilah waktunya tahun 2022 yang baru ini. Ya, hari ini tanggal 2 Januari. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Tuhan yang kau baik. Tuhan mau terima kembali. Dia berkenan ditemui. Lanjut kita baca. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, Ya, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. waktu Raja Asa ini, orang susah untuk selamat. Banyak kekacauan. Lanjut. Bangsa menghancurkan bangsa, Ya, kota menghancurkan kota, ya. karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Banyak kesesakan. Tahun 2021
kita melalui begitu banyak hal yang mencemaskan. Sebagian orang cemas, khawatir, takut, penuh kewaspadaan. Sebab berbahaya sewaktu-waktu ketika masa pandemi ini kita tidak berhati-hati. Ya, orang bisa diserang penyakit yang mengakibatkan kematian. Keadaan seperti ini kacau. Dikatakan tadi orang pulang pergi tidak gampang selamat. Lanjutnya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, kamu kuatkan hatimu. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, Ya, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. terjadi satu pertobatan. Terjadi satu pembaharuan. Israel yang penuh dengan berhala menjijikkan itu disingkirkan oleh Raja Asa. Terus Dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. ya, terus Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. ia membaharui mezbah Tuhan. Dan Raja Asa mengatakan, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik dewasa maupun anak-anak, harus mencari Tuhan. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Ya. Allah Israel, harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Ini maklumat yang dikeluarkan oleh Raja Asa. Ayat yang ke-12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mereka berjanji untuk mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati Segenap hati, dan jiwa. segenap jiwa. Terus, Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, ya, baik laki-laki atau perempuan ya. yang tidak mencari Tuhan, Nah, kalau kamu tidak mencari Tuhan, Allah Israel, Allahnya Israel itu harus dihukum mati. dihukum mati. Sekian. Hebat ketika terjadi satu pembaharuan yang dialami oleh Raja Asa. Dia maklumkan semua rakyat bangsa supaya mencari Tuhan dengan segenap hati, mengadakan satu pembaharuan hidup sehingga Tuhan berkenan untuk ditemui. Waktu itu Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah Immanuel beserta. Jangan Immanuelnya tinggal kita jadikan satu ucapan belaka. Tapi Immanuel, Allah beserta kita, harus betul-betul ada di tengah-tengah kita. Kapan Allah Israel kembali kepada mereka? Ketika mereka mengalami satu pertobatan, satu pembaharuan. Mereka berjanji untuk mencari Tuhan, dan Allah berkenan ditemui. Saya percaya tahun 2022 ini masih ada 363 hari ke depan. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dengan dunia ini. Tapi kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati dan berbalik kepada Tuhan dan mengadakan satu pembaharuan seperti perikop dari 2 Tawarik 15 ini. Perikopnya mengatakan pembaharuan oleh Asa. Biarlah tahun 2022 adalah merupakan tahun pembaharuan, tahun
terjadinya transformasi di antara banyak umat Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Sebab transformasi ini akan terus berkelanjutan sampai Allah mengatakan, lihat, aku sudah menjadikan segala sesuatu baru, yang lama sudah tidak ada. Yerusalem baru turun dari surga, langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebaharuan. Tidak ada yang lama. Ya, Tuhan berkenan kalau kita mengalami pembaharuan, sebab semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Raja Yehuda kita jadikan satu peringatan contoh. Awalnya baik, awalnya mengalami pembaharuan. Mezbah persembahan untuk Tuhan dibaharui. Patung-patung, berhala-berhala dimusnahkan. Perintah Raja Asa, semua laki-laki, perempuan, tua, dewasa harus mencari apa? Tuhan. Tapi kalau kita baca pasal 16, Raja Asa tidak terus dibaharui, berhenti dia. Ini peringatan buat kita. Jangan awalnya baik, akhirnya tidak baik. Pengkhotbah mengatakan, akhir dari segala sesuatu harus lebih baik dari awalnya. Akhir dari segala sesuatu harus lebih baik dari awalnya. Mungkin awalnya kita orang berdosa, melakukan segala dosa, jatuh di dalam dosa, tapi akhirnya kita hidup seperti kembali kepada keserupaan dengan Allah. Sama pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Sebelumnya Adam itu serupa segambar Allah. Begitu Adam jatuh dalam ketidaktaatan, maka Allah mengatakan kepada Adam, kamu harus meninggalkan Taman Eden yang bagus ini, yang indah, karena kamu sudah rusak, tidak lagi serupa dengan aku. Diusir keluar dari Taman Eden. Dan manusia terus-menerus hidup dalam dosa. Sampai pada zaman Nuh, mereka dimusnahkan semua dengan air bah. Tapi Allah melihat segala upaya itu tidaklah baik untuk dilakukan. Dan Allah akhirnya mengambil inisiatif. Dia sendiri turun dalam rupa manusia. Manusia 100%. Tapi dia Allah 100% turun ke bumi ini. Berakhir di Golgota, mati untuk semua dosa kita. Kata firman Allah dalam kitab Roma, karena ketidaktaatan Adam, semua orang telah jatuh dalam dosa. Tapi karena ketaatan seorang manusia Yesus, semua orang dibenarkan kembali dengan cuma-cuma. Dibaharui oleh korban Yesus, oleh darah Kristus. Tapi jangan berhenti cuma satu kali dibaharui. Jangan sekali jadi ciptaan baru, tapi marilah jadi ciptaan yang terus menerus dibaharui sampai kembali kepada keserupaan gambar hali itu, kata Tuhan. Kolose mengatakan kita dibaharui sampai kembali keserupaan dengan Allah itu. Nah, kita lihat bagaimana Raja Asa. Ternyata dia berbalik, tidak lagi dalam pembaharuan.
Istilah yang baik kita gunakan, pembaharuan itu penyucian hidup. Allah menerima saya dan saudara karena kita kudus. Bukan karena kita berkhotbah, melayani, ngusir setan, dan sebagainya. Allah terima saya karena aku kudus. Tidak ada orang bisa memandang Allah kalau kita tidak suci. Makanya Matius pasal yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah itu. Pembaharuan itu penyucian hidup. Segala dosa yang lama seperti Asa dan rakyat itu waktu itu, segala macam penyembah berhala itu dihancurkan dan memperbaiki mezbah Tuhan. Haruslah kita di tahun yang baru ini memperbaiki mezbah Tuhan. Ibadah kita dibaharui, pelayanan kita dibaharui, pengikutan kita dengan Tuhan dibaharui. Kita selalu harus merindukan mencari wajahnya Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Coba kita baca 2 Tawarikh 16. Di situ dikisahkan bagaimana Asa telah berubah setia. Ya, kita baca ayat yang pertama lebih dahulu. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Ya. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan Ya. dan dari perbendaharaan rumah raja, Ya. dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Ya. raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, Ya. antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Ya. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Nah, raja Israel. inilah awal dari kejatuhan Asa. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berharap pada Tuhan, tapi dia berharap kepada manusia. Ya, bahkan dia memberikan banyak kepada Ben-Hadad untuk menghadapi musuh. Maka di dalam ayat yang ke-7 Tuhan mengutus seorang nabi. Ya, silakan dibaca. Pada waktu itu datanglah Hanani, Ya. pelihat itu, Ya. kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya, Ya. karena engkau bersandar kepada raja Aram dan Ya. tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, Karena engkau bersandar sekarang pada raja Aram. Ada ayat mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tahun 2022 Tuhan mempunyai perintah kepada kita. Mari kita banyak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kepada firman Tuhan. Lanjut dibaca. oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Ya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Ya. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Ya. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Ya. karena engkau bersandar kepadanya. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Nah, tersinggung dia. Pelihat itu diutus oleh Tuhan untuk bicara, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan teguran Tuhan. Karena engkau bersandar pada raja Aram, manusia, dan tidak bersandar pada Tuhan. Itu teguran Tuhan, nasihat Tuhan. Tapi dia tersinggung. Jangan tiru Asa. Tersinggung dengan firman Tuhan, marah. Padahal itu Tuhan yang mengutus.
sakit hati. Lanjut. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Nah, hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan ini, pelihat ini dikasih masuk penjara. Raja ini bilang, apa kamu bilang ya? Tersinggung dia. Padahal itu perintah Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu maunya Tuhan. Hanani itu diutus oleh Tuhan. Kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar. Rasul Paulus berkata dalam Korintus, inilah kami, hati kami terbuka lebar-lebar terhadap kamu. Kamu pun harus terbuka lebar-lebar hati kamu terhadap apa yang saya beritakan, kata Paulus. Jangan hatimu sempit. Jangan kita menolak teguran. Jangan kita menolak nasihat-nasihat Tuhan. Tahun 2022, mari kita mencari Tuhan. Ketika kita dinasihati, ditegur, kita mau berubah, mau disucikan hidup kita, mau mengalami satu pembaharuan hidup, maka kata Tuhan, kamu beserta aku beserta kamu. Lanjut. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Sangat marah kepada seorang pelayan yang diutus oleh Tuhan. Ya, jangan kita sangat marah. Firman Tuhan katakan, berhenti marah, sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran. Jangan marah terus. Ada waktu marah, ada waktu bisa merem itu marah. Ya, jangan marah-marah terus. Berhentilah marah. Bahkan berhenti marah sebelum matahari terbenam. Artinya masih ada kesempatan. Kalau matahari sudah terbenam, amarah kita mau hentikan sudah tidak ada gunanya juga. Marilah kita belajar kembali kepada Alkitab. Belajar dari Raja Asa. Awalnya Tuhan mengirim seorang nabi namanya Nabi Asaria bin Obed. Dia terima baik. Ketika dia melakukan pelanggaran, Tuhan kirim nabi yang lain berbicara. Dan dia sakit hati oleh karena apa yang disampaikan oleh nabi ini. Karena itu suatu teguran kepada hidupnya. Satu nasihat kepada hidup Raja Asa. Dia tidak lagi masuk dalam pembaharuan. Kalau dulu awalnya dia ditegur oleh firman Tuhan, dia menangis, dia bertobat, hancur hatinya. Saya memperhatikan itu banyak orang. Ketika awal-awalnya dia mengasihi Tuhan, dia ditegur oleh firman, sekeras apapun, tersinggung sekalipun, dia menangis. Justru tersinggung itu menangis ketika dosanya disinggung. Tapi tunggu satu waktu, dia sudah berubah setia. Malah ketika firman Tuhan menyinggung, dia tersinggung keras sakit hati. Aku tidak mau lihat wajahmu ya Hanania, aku masukkan kamu dalam penjara. Jangan tiru Asa ini. Dia tidak mengalami perubahan, pembaharuan. Transformasi terhenti dalam hidupnya. Ya, kita baca ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, Iya, yang kemudian menjadi semakin parah. iya. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Wah, dia sakit tapi dia tidak minta tolong kepada Tuhan. Terus? Tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, dulu dia suruh orang cari Tuhan ya. Andalkan Tuhan ya.
Berdoa ya, memuji Tuhan ya. Katakan Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu beserta kita. Tapi sekarang raja ini sakit kakinya seizin Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mengandalkan tabib. Tidak salah mencari nasihat, mencari obat, mencari resep, bertanya pada seorang tabib, seorang dokter, tidak salah. Tapi yang salah kalau kita mengandalkan, lebih berharap pada dokter, tabib itu dan obat itu daripada Tuhan. Tidak salah. Tapi sayangnya Raja Asa ini cuma mengandalkan tabib. Alkitab berkata itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Asa dikatakan semakin parah, namun saking parahnya tidak mencari Tuhan. Akhirnya Asa meninggal dunia, mati. Tahun baru ini Tuhan memberi kita firman Tuhan, hidup dalam pembaharuan. Tahun baru, tahunnya baru, harinya baru, tanggalnya baru. Tapi kita dihendaki Tuhan hidup dalam kebaharuan, pembaharuan. Ya, terus dibaharui sampai seperti gambar Allah serupa. Itu panggilan kekristenan kita. Siapapun saudara, kita dipanggil kembali untuk serupa segambar Allah, dan tidak ada jalan yang lain yang bisa membawa kita kembali kepada keserupaan Allah. Itu adalah firman Tuhan. Firman Allah itu seperti air memandikan kita. Dikatakan seperti air, firman itu memandikan kita sampai satu hari kelak tidak ada lagi kotoran. Kita seperti manusia yang sangat cemerlang, serupa segambar Allah. Kalau kita tidak mau dimandikan firman, kita tidak mau ditegur firman, tidak mau dinyatakan salah kita tidak mau memperbaiki, kita tidak mau dalam pembaharuan, saudara, kita ini tidak akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu semua orang yang menjadi serupa Allah, segambar Allah. Hidup percaya, tapi hidup percaya bukan hanya percaya, tapi percaya dan bertindak. Ada perbuatan percaya dalam hidupnya, nyata, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup dalam pembaharuan, hidup dalam penyucian, mengalami transformasi. Inilah tahun di mana kita harus merenungkan. Sampai di mana saya tahun 2021, salah saya yang banyak Tuhan, tolonglah beritahu saya. Dan Tuhan tegur kita untuk memperbaiki hidup kita. Bukan hanya jemaat, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Semua kita. Ya. Nah, Raja Asa gagal, malah sakit hati. Ya. Tadinya berjanji setia. Berjanji untuk setia. Coba kita baca 2 Tawarik 15. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, Ya. baik laki-laki atau perempuan, Ya. yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, Ya. harus dihukum mati. Ya, yang tidak mencari Tuhan dihukum mati. Ya, terus Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Bersumpah setia. Mereka bersumpah setia. Tapi apa yang mereka katakan tidak dilakukan, malah berubah setia. Suami istri gampang sekali membaca janji nikah. Janji nikah saya sama ini istri saya begini, begini, begini.
sehidup semati, waktu senang, waktu susah, waktu lapar, waktu kenyang. Baru saja, belum lama, sudah geger-gegeran. Tahu begitu, tidak mau kawin dengan kamu. Nah ini, berubah setia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita ini calon mempelai wanitanya. Ya, calon mempelai wanita. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11, aku khawatir ini. Aku khawatir. Kalau gereja Tuhan ini yang sudah dipertunangkan dengan Kristus menjadi perawan yang suci, berubah setia karena terbujuk oleh ular seperti Hawa. Ya, ular itu terkenal cerdiknya tapi tidak tulus. Ya, nah Rasul Paulus mengatakan, engkau gereja Tuhan, engkau sedang kupertunangkan dengan Kristus untuk membawa kamu seperti perawan yang suci. Tapi aku khawatir. Nah, ada kekhawatiran dari Rasul Paulus ini, jangan-jangan kamu berubah setia karena ditipu. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Ya, gereja telah dipertunangkan kepada satu laki-laki. Ya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Perawan yang suci. Kepada Kristus. Kepada Kristus. Tetapi aku takut. Nah. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kepada Yesus Kristus, kesetiaan kamu disesatkan. Berubah setia. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu yang Rasul Paulus khawatirkan, mereka itu menerima apa saja yang disampaikan. Yesus yang lain menurut Rasul Paulus, Injil yang lain menurut Rasul Paulus. Memang zaman akhir ini banyak orang akan disesatkan, banyak orang akan menyesatkan, akan banyak nabi palsu, guru palsu, ya, pendeta palsu. Dan orang Kristen ini makan saja, terima saja, rohnya yang lain diterima juga. Saudara kalau dengar satu berita dari seorang pelayan Tuhan, saudara tidak hanya dengar firman, saudara juga terima rohnya itu. Ya, kita mesti hati-hati ya. Aku khawatir kalau kesetiaan, seperti Asa sudah berjanji setia tapi berubah setia, tidak lagi setia. Ya, akhirnya malah diutus oleh Tuhan pelihat yang lain. Ya, sakit hati dengan apa yang diberitakan. Tiap kali dia dengar firman Tuhan itu sakit hati. Tiap kali dia dengar firman Tuhan itu sakit hati. Padahal itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidupnya Raja Asa ini. Ulang berulang Tuhan tekankan, ulang berulang Tuhan sampaikan. Itu maksudnya apa? Diulang-ulang itu untuk apa? Memberikan suatu kepastian bahwa itulah keadaan kamu, Raja Asa. Dulu kamu setia, dulu kamu mengalami pembaharuan, dulu kamu bertobat, kamu hancurkan semua berhala, kamu memperbaiki mezbah Tuhan. Nah sekarang kapan? Tidak ada lagi. Malah berani mengeluarkan perbendaharaan dari rumah Tuhan dan diberikan kepada manusia untuk membela dia. Dia berbalik dari Tuhan, mengandalkan orang, mengandalkan manusia. Sangat disayangkan kalau di tahun 2022 ini awal tahun tanggal 2 Januari saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa kita harus terus di dalam pembaharuan oleh firman. Dengar, kalau kita tidak mengalami pembaharuan terus,
kita akan tersesat seperti Raja Asa, kembali kepada hidup lama. Sakit hati dia. Ya. Nah, apa yang perlu? Apa yang diperlukan dari kita, jemaat Tuhan? Mazmur 105 ayat 4. Ini perlu sekali supaya kita tidak berhenti dalam pembaharuan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Nah, cari Tuhan dan kuasanya, kekuatannya. Terus Carilah wajahnya selalu. cari itu wajah Tuhan. Yang sekarang kita lihat itu samar-samar. Tapi Paulus mengatakan, nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Seperti aku dikenal, aku mengenal dia. Tidak samar-samar lagi. Sekarang kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Samar-samar, tapi kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Kita bisa mengatakan, Engkau baik Tuhan, dan aku mencintai Engkau. Tetapi satu waktu kita tidak samar-samar, hanya hadiratnya, tapi kita melihat betul-betul wujud nyata Tuhan. Mata kita bertemu matanya, muka dengan muka, tidak ada selubung. Itu kerinduan kita yang harus kita punyai semua. Makanya banyak cari Tuhan di tahun 2022 ini. Cari Tuhan dengan selalu merindukan wajahnya Tuhan. Ya, wajahnya, cari wajahnya selalu. Jadi saudara, itu yang harus kita buat supaya kita tetap setia, tidak berhenti di dalam pembaharuan. Yang kedua, bangkitkan rasa lapar secara rohani. Apa itu rasa lapar rohani? Sebagai manusia yang hidup, kita seringkali rasa lapar ketika kita sudah makan pagi, jam 12, jam 1 kita lapar. Ketika pagi hari jam 7 kita minum, jam 11 kita mungkin haus lagi mau minum. Itu tanda bahwa kita masih hidup secara fisik. Orang yang mati tidak lagi lapar haus akan makan dan minum. Itu sudah mati. Kalau kita sudah mati rohani, maka kita tidak pernah lagi ada kelaparan akan hal-hal yang rohani. Kita tidak lagi lapar dan haus kepada Tuhan. Tidak ada rasa lapar dan haus kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Supaya kita tetap ada di dalam pembaharuan, bangkitkan, gairahkan itu rasa lapar secara rohani. Saudara mau bahagia tahun 2022? Mau? Saya sangat rindu untuk selalu ada keadaan yang membahagiakan saya dan berbahagia. Semua orang mau berbahagia. Matius 5 mencatat, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sangat berbahaya kalau seorang anggota tubuh Kristus tidak lagi lapar haus kepada kebenaran firman. Itu tanda bahwa ia mati rohani. Dan ingat, jangan sampai mati rohani. Saya ingat itu lagu lama, bagus sekali itu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Bagus ya lagu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani.
Jagaku seperti biji matamu. Mati rohani akan lanjut mati yang kedua, mati kekal dalam lautan api. Apa yang menyebabkan orang mati rohani? Berdosa. Dosa membuat kita mati rohani. Dosa inilah yang menyebabkan tidak adanya lagi rasa lapar dan haus akan kebenaran firman, hal-hal yang rohani, karena sudah mati rohaninya. Makanya supaya kita tetap hidup, haruslah ada pembaharuan. Hidup kita disucikan, hidup kita dikuduskan oleh firman, dimandikan. Kata Efesus 5 ayat 26, dimandikan oleh firman, dimandikan setiap kali mendengar firman, dimandikan. Jadi munculkan rasa lapar rohani. Jadilah, kata Petrus, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan susu yang murni. Itu diingatkan Petrus. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni ya, dan yang rohani, ya. supaya olehnya kamu bertumbuh Nah, dan beroleh keselamatan. ya, Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, terus mau minum susu firman. Firman itu yang menyucikan, yang mengadakan pembaharuan. Jangan sakit hati. Sekeras apapun teguran Tuhan, jangan pernah sakit hati, jangan tersinggung. Rendahkan diri. Memang saya itu Tuhan, memang saya itu. Memang saya seperti itu Tuhan, memang. Baharui saya Tuhan, ampuni saya. Memang saya keras hati, memang saya kepala batu, memang saya sombong, memang saya tidak mau ditegur. Memang. Yang ketiga, kenapa kita harus rasa lapar, haus kepada firman? Karena Amos mengatakan, nanti tidak ada lagi firman. Orang akan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak menemukan firman. Sekarang kita bisa menemukan firman Tuhan kapan-kapan. Ketika gereja tidak bisa onsite, tidak bisa hadir di gedung gereja, hadir pun dibatasi. Ketika kita dulu masih longgar, banyak orang mengabaikan. Tuhan izinkan terjadi masa pandemi ini, di mana-mana hamba Tuhan menyiarkan lewat YouTube. Orang bisa online. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, duduk dengan manis, mendengar, aduh Tuhan saya itu. Berapa banyak orang seperti itu. Udah, sekarang aku tidak dilihat pendeta. Kalau duduk di gereja diperhatikan. Kalau di rumah siapa yang mau lihat? Nanti buka kulkas, nanti pergi ke dapur, ambil, ada cookies, plak, makan, ya. Nanti ya, ada WhatsApp, ada telepon, halo ya. Firman Tuhannya lewat. Amos 8 ayat 11 sampai selanjutnya kalau kita baca, nanti akan ada waktunya orang haus, tidak menemukan firman, lapar tidak ada firman. Ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak ada. Manfaatkanlah. Wahyu 6 pada pembuka metre, di situ dikatakan secupak gandum sedinar. Nanti akan terjadi kelaparan rohani yang hebat, kelaparan yang dahsyat, dan orang
tidak akan mendapatkan makanan itu dengan mudah, mahal. Sekarang ini ada bijaksana seperti Yusuf. Yusuf bilang setelah dia mengartikan mimpi Firaun, ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Kelaparan dahsyat yang terjadi di dunia masa itu. Yusuf mengatakan, kumpulkan gandum. Walaupun begitu banyak gandum, dirasa tidak perlulah. Tapi mereka tetap menabung, mengumpulkan. Untuk apa? Masa 7 tahun kelaparan, gandum dari gudang itu dikeluarkan. Sekarang ini firman Tuhan limpah. Kumpulkan, murah, tidak usah dibayar. Cuma-cuma, gratis. Cuma perlu sikap hati yang baik, sikap hati yang rendah. Sekarang ini waktunya. Jadi bijaksana. Coba baca itu Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar. Itu sangat mahal. Ketika terjadi kelaparan, susah memperoleh makanan. Sama zamannya Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya harus datang dari jauh. Membeli apa? Gandum. Mari baca. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Ya. secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, secupak gandum sedinar. Terus? Dan 3 cupak jelai 3 sedinar. cupak jelai sedinar. Mahal. Nanti kelaparan, firman Tuhan mahal. Firman Tuhan jarang. Tidak akan ada firman Tuhan. Penglihatan pun sudah tidak ada. Mahal. Sekarang kita remehkan. Kita buang sia-sia waktu kita. Nggak suka baca Alkitab. Kita tidak suka dengar firman Tuhan. Sukanya apa? Sukanya baca. Apa itu? WhatsApp, gadget. Kita, aduh, ahli sekali. Orang muda itu ahli sekali. Yang tua-tua macam kita ini ya, sudah mesti tanya sama cucu, sama orang muda. Boleh tahu itu? Boleh. Tapi jangan lupa, ingat, bijaksana. Ini masa kelimpahan. Kumpulkan gandum. Timbulkan rasa lapar. Cari wajah Tuhan selalu. Memuji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kalau perlu kasih jempol, Tuhan baik. Maha baik. Tadi disambung, jangan merusak minyak dan anggur. Minyak itu bicara Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan hidup di dalam hawa nafsu, daging, dosa. Penuh dengan Roh Kudus. Limpah Roh Kudus seperti 5 gadis yang bijaksana. Sehingga mereka menyongsong mempelai pria surga itu. Masuk dalam pesta pernikahan. 5 darah bodoh yang mengabaikan itu. Saat ada kelimpahan, saat ada kesempatan untuk menyediakan minyak lebih, mereka tidak perlu. Meremehkan waktu yang Tuhan berikan. Akhirnya mereka masuk dalam keadaan yang sangat mengecewakan. Tuk, 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 tuk. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyah. Hari ini kita perlu mengenal Tuhan. Ada rasa lapar ketemu Tuhan setiap hari.
merindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Minyak. Anggur itu bicara tentang apa? Satu keobahan hidup. Anggur itu bicara tentang hal-hal yang manis. Ketika di Kana, Yesus merubah air biasa di tempayang cuci kaki tangan. Tidak layak untuk menjadi tempat minum. Tapi Tuhan telah merubah air itu jadi anggur yang manis, yang sedap di dalam pesta nikah. Anggur itu berbicara tentang satu kemanisan, satu keobahan, satu pembaharuan. Ketika kita mengalami perubahan, pembaharuan hidup, kita merasa semuanya manis, semuanya indah. Ketika saya mulai mengenal Tuhan itu dan bertobat lahir baru, semuanya indah, semuanya hal yang saya dengar itu baik. Ketika firman Tuhan menegur dosa saya hancur hati maju ke depan, kepala saya jidat yang sampai di lantai. Itu harus dipertahankan. Bukan sakit hati seperti Asa. Ya, mari kita memperbaiki apa yang tidak baik di tahun yang baru ini. Dan anggur itu juga bicara tentang darah Kristus. Ketika kita makan perjamuan kudus, kita angkat cawan anggur. Kita katakan buka cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Jangan kita injak-injak darah Yesus, kata Ibrani. Jangan kita menghinakan darah Kristus yang sudah membayar kita dengan mahal. Akan ada sangat mahal. Mau makan perjamuan suci saja sulit. Mau makan firman saja tidak ada. Sekarang ini waktunya. Marilah hari ini saya ingin berkata kepada saudara, bangkitkan itu rasa lapar, haus. Kalau kita mati rohani, sangat berbahaya. Ya, setialah kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tuhan, jangan ada akar pahit dalam hidup saya. Itu sangat ngeri. Kalau akar pahit menjauhkan orang dari kasih karunia, tidak masuk dalam kerajaan surga. Oh, ngeri sekali. Mari kita jaga. Ya, mari kita terus dalam pembaharuan, mengalami transformasi, perubahan hidup, pembaharuan sampai langit dan bumi yang baru. Kita ada di sana, cocok. Langit bumi yang baru cocok dengan orang yang dibaharui. Nggak cocok untuk orang yang tidak dibaharui. Betapa suci, salehnya kamu harus hidup menantikan langit dan bumi yang baru. Tema kita sepanjang tahun ini, hiduplah dalam pembaharuan. Hiduplah dibaharui dari hari ke hari. Hal itu bisa terjadi kalau kita ada rasa lapar rohani, membutuhkan firman, karena hanya firman yang membaharui kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Dan hari ini kita makan perjamuan kudus di awal tahun 2022. Tanggal 2 ini. Kita akan makan perjamuan suci. Haleluya. Tuhan itu baik. Baik untuk kita semua. Tuhan tidak pernah berlaku yang buruk sepanjang 2021. Di tengah-tengah pandemi, begitu sulit kita. Seperti waktu zaman Raja Asa. Orang tidak gampang keluar, masuk, pulang, pergi dengan selamat. Ya, kita harus berhati-hati. Pakai masker. Ya, apalagi kita harus selalu membasuh tangan. Kita harus menjaga jarak.
Di tahun yang baru ini pun kita tidak bisa seperti dulu saling merangkulan. Ya, jabat tangan hangat. Tapi mari kita hidup dalam pembaharuan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukirim di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukirim di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Tuhan mencari orang yang setia. Jangan berubah setia seperti Raja Asa. Setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Jangan berubah setia kepada Tuhan seperti Raja Asa. Tidak lagi hidup dalam pembaharuan.
seumur hidup, kata nyanyian, hanya bagimu Tuhan sampai akhir. Ku mau setia, setia sampai akhir, setia sampai Tuhan datang. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu Tuhan terukir di hati kami. Kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Setia kepada Tuhan. Oh Ramaya Ramashaka, Ramaya Ramasaka. Oh haleluya. Ah Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan Kau ukir di hatiku. Hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus yang pertama di tahun 2022 ini. Kita sudah dengar firman, kita harus hidup dalam pembaharuan. Hidup dalam pembaharuan, dalam penyucian. Berdamai seorang akan yang lain. Jangan ada akar yang pahit. Terlebih antara saudara bersaudara. Jangan ada akar pahit dari anak terhadap orang tua. Mungkin orang tua menegur keras. Mungkin orang tua mengatakan, kamu ini malas, kamu ini begini, kamu harus berubah. Lalu anak itu bukannya berterima kasih dengan peringatan teguran orang tua, malah sakit hati kepada orang tuanya dan mengata-ngatai orang tua. Padahal orang tua itu berkorban untuk anak-anak, selalu memikirkan kesenangan, kebaikan anak-anaknya, cucu-cucunya. Mari kita introspeksi diri, mengkoreksi diri kita sebelum makan perjamuan kudus. Dan orang tua, saya ingatkan kepada semua orang tua, saya juga orang tua. Mari kita memeriksa hidup kita. Apakah anak kita, mungkin anak, mungkin saudara, mungkin siapa saja, mungkin suami istri, akar pahit, tidak bisa mengampuni. Anak kita pun tidak bisa diampuni. Ingat itu. Bapak itu menunggu anak bungsu yang menghabiskan hartanya foya-foya dengan pelacur. Ketika kembali bapaknya membuka tangan. Inilah waktu pembaharuan. Orang tua membuka tangan untuk menerima kembali anak-anaknya. Itu darah daging kita. Jangan punya akar pahit. Saya ingat seseorang ada di kota yang lain, bukan di kota sekarang saya ada.
Seorang ibu 2 tahun sakit kepala migrain, sakit terus sakitnya luar biasa. Sudah ke dokter kemana-mana, tidak bisa sembuh. Dokter juga heran, tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tumor di otak, tidak ada apa-apa, tapi sakit terus. Luar biasa sakitnya. Di scan, tidak menemukan apa. Dikasih obat, tidak bisa menghentikan sakit. Satu waktu dia dengar firman Tuhan, jangan ada akar pahit. Ternyata Tuhan insafkan dia, templak hidupnya melalui Roh Kudus, bahwa dia akar pahit kepada ipar sendiri. Iparnya mungkin menyinggung perasaannya, dia akar pahit. Dan dia janji sama Tuhan, Tuhan, pulang ini aku akan memperbaiki, aku akan rangkul ipar saya. Dan ketika itu dia janji, dia pulang, dia peluk iparnya, dia minta maaf, selama ini aku punya akar pahit. Sanak saudara, keluarga, jangan menyimpan pahit. Dan betul-betul mujizat Allah terjadi. Orang ini sembuh, tidak lagi sakit kepala. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pengobatan. Hari ini lewat perjamuan kudus, kita memeriksa diri kita. Kita harus makan mengakui tubuh dan darah. Mari kita mohon kelepasan dari Tuhan, dari semua akar-akar pahit. Orang yang tidak menyenangkan, ampuni dia. Doakan, mohonkan berkat atas hidupnya. Kalau saudara sudah siap, mari angkat itu roti. Inilah perjamuan kudus yang pertama di tahun 2022. Saudara semua siapkan. Siapkan semua di rumah masing-masing, siapkan yang ada di sini. Jangan kita tidak memakai kesempatan yang baik ini. Akui tubuh dan darah, sebab ini adalah benar-benar makanan, kata Yohanes 6, benar-benar minuman. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti hostia yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Kalau kita katakan amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat itu cawan. Cawan anggur. Anggur yang berkaitan dengan darah Yesus, yang mengerjakan pembaharuan menjadi kehidupan yang manis seperti anggur yang manis di Kana itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembaharuan terus berlangsung dalam hidup kami sampai ada di Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saya percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus.
Kalau sudah katakan amin, mari katakan amin. Kita akan minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita menyembah Tuhan. Berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari. Oh Rambayala Basanta Karabayala Basanta. Kami percaya Tuhan, firman-Mu diberitakan di awal tahun ini tidak akan sia-sia, akan jatuh ke tanah hati yang baik, yang tumbuh, yang menghasilkan buah-buah 30, 60 sampai 100 kali. Terima kasih Tuhan untuk perdamaian yang Kau kerjakan di atas kayu salib, untuk pembaharuan di atas kayu salib, sehingga kami dibaharui dari hari ke hari. Tidak ada akar pahit. Saudara bersaudara berdamai, suami istri berdamai di dalam tahun yang baru ini. Orang tua mengampuni anaknya seperti bapak itu menunggu anak bungsu yang hilang. Apapun keadaan anak kita, dia adalah anak kita, darah daging kita. Demikian sebaliknya anak terhadap orang tua. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan mengerjakan pembaharuan. Hidup yang dibaharui Tuhan, yang mengalami transformasi. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku. Rabayala Basaka, Rabayala Basaka, Rabayala Basaka. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, katakan kepada Tuhan, cari wajahnya selalu, cari hadiratnya. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Haleluya, haleluya. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia dan tidak akan mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Raja Asa. Awalnya setia, akhirnya tidak setia. Awalnya baik, akhirnya tidak baik. Kami ingat pengkhotbah mengatakan, akhir dari segala sesuatu harus lebih baik dari awalnya. Jika kami memulai dengan roh, kami tidak mau mengakhirinya dalam daging, kata kitab Galatia 3 ayat 3. Terima kasih untuk peringatan Tuhan di tahun yang baru. Hari ini Tuhan, besok kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Satu hal yang pasti, firman Tuhan berkata akan terjadi kelaparan hebat, kelaparan rohani. Dan hari ini Tuhan, kami harus lapar secara rohani, haus kepada kebenaran. Hidup kami akan bahagia selama tahun yang berjalan, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Engkau berkati di tahun yang baru ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita semuanya angkat tangan kita, baik yang di sini maupun di rumah-rumah.
Dengarkan saudara, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Terima itu berkat. Dan kami juga memohonkan berkat dan doakan mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka yang mendapatkan perpanjangan umur berlimpah-limpah. Pada tanggal 30 Desember, Tuhan memberkati Arthur Kawingian. Tuhan pakai hidupnya. Tuhan berkati dia bersama keluarganya. Tuhan berkati juga Alfa Pele Alun tanggal 1 Januari. Pakai anak ini tumbuh jadi dewasa, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah memberkati kita di tahun yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri, saya sampaikan kepada seluruh jemaat yang ada dan kepada siapa saja saudara-saudara yang mengikuti ibadah tahun baru online kami ini, saya menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru 2022 dengan harapan yang baru dan di dalam pembaharuan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, melindungi kita, tetap aman, sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini adalah ibadah yang pertama di tahun 2022. Kita tidak beribadah pada tanggal 1. Kita satukan semuanya di hari ini, tanggal 2 Januari 2022. Dan saya percaya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.